Rosa Novalista. Hadir, Pak. Anissa Lutfi. Hadir, Pak. Oke. Rahma Aulia. Hadir, Pak. Hifaldi Bilal Hidayat. Hifaldi ada? Ya, 10. Girza Kusuma Galih Prima. Ada, Pak. Oke. Ada WA ya, ada chat. Sebentar. Oke, ada yang tidak bisa mengisi absen tanggal 6 Mei ya. Karlina. Ini Pak, absennya tanggal 6 Mei di Kudagang. Absennya kenapa? Jadi settingan absennya tanggal 6 Mei Kamis Oh, kemarin. untuk hari ini ya? Ya, yang untuk hari ini. Oke, nggak apa-apa. Eneng Ismatul Muhibah. Ada, Pak. Oke. Alifah Nurul. Ada Alifah. Syifa Az-Zahra. Ada Syifa Az-Zahra. Lukman. Pada kemana ini Lukman? Hadir, Pak. Hadir. Iya. Wahyu Aji. Hadir, Pak. Hadir, oke. Sekarang pukul 15:08. Kita mulai aja ya. Baru 45. Kalian juga baru pada masuk semua atau gimana ini? Wahyu tadi sempat bisa masuk gitu? Baru masuk juga, Pak. Ya, memang trouble ya. Baru dibuka. Belum dibuka ya. Ya, Pak. Baik, mungkin kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita kali ini sebenarnya penghujung ya, udah masuk ke kuliah, tapi nanti bisa nanti dilakukan pendalaman lagi untuk minggu-minggu berikutnya. Materi kita sudah lengkap. Kita sekarang masuk materi Advanced Process Control dengan studi kasus kontrol pub, aplikasi daripada kontrol pub. Kuliah sudah penghujung ya, di penghujung materi yang saya kira kalian harusnya sudah sempurna memahami sistem instrumentasi industri. Kita coba ingat-ingat kembali ya, yang kita pelajari di awal mulai dari terminologi proses ya. Sebelum kita masuk ke Advanced Process Control, kita coba ingat lebih kepada bagaimana proses itu mulai dari input, kemudian proses itu yang diukur dengan beberapa variabel, pressure, level, temperatur, sampai dengan output. Sebenarnya yang kita lihat adalah sebenarnya intinya adalah beban proses. Kita memandang beban proses untuk melakukan suatu pengontrolan dengan proses yang berbeda-beda. Itu dulu terminologi proses. Kemudian kita pelajari dinamika proses ya. Dinamika proses mulai dari sepanjang proses terjadi bervariasi. Kita harus mengenal di proses itu orde dan bagaimana respon prosesnya. Gitu. Kemudian perlu kita melakukan suatu pengontrolan dengan kita mengenal karakter daripada orde proses yang mempunyai respon proses tertentu. Respon proses tertentu. Sehingga nanti di dinamika proses ini perlu dilakukan suatu
pengontrolan yang bisa menghasilkan respon optimum. Respon optimum ya. Jadi dan di sistem instrumentasi ini kita mengenal pemodelan beberapa level, kita fokus di feed control system. Di feed control system ini penting untuk nanti kita masuk ke kuliah 7C, yaitu diawali dengan yang kita kenal dengan transducer input dan transducer output. Masih ingat ya, kuliah awal kita mempelajari transducer input, yaitu apa? Sensor. Sekarang kita akan ke studi kasus. Kemarin advanced process control sudah sebagian diterangkan, mulai dari cascade, feed forward, ratio. Nanti kita lanjutkan studi kasus control valve kita di feed control system masuk di bagian transducer of output ya. Ingat ya, masih kuliah yang paling awal, transducer output itu nanti kita lebih kepada aktuator untuk supaya control valve bisa beroperasi. Nah, ini kebetulan nanti contohnya untuk studi kasus 1, mungkin nanti kalau masih ya bisa kita lanjutkan ke studi kasus 2. Studi kasus 1 itu saya lebih ke menekankan control valve pneumatik. Aplikasi control valve pneumatik, nanti ada studi kasus 2 kita coba control valve solenoid control valve. Kita coba sampai beberapa tipe daripada aktuator pneumatik dengan elektrik, kemudian dengan hidro. Kita lihat nanti kita jabarkan. Fokus di studi kasus pada dengan aktuator, ya tadi bicaranya adalah transducer output, aktuator di pneumatik. Kalau sebenarnya kalau elektrik itu dengan solenoid valve itu sudah biasa ya. Nanti bisa kalau pneumatik paham biasanya yang lebih mudah karena memang sinyalnya sudah langsung, perubahannya langsung mudah dikontrol oleh controller. Ya, kita masuk di situ nanti di studi kasus. Kemudian feed control system itu sebenarnya kita bicara di awal pengontrol minimum dulu. Nah, ini penting nih saya tekankan di pengontrol minimum itu adalah feedback control. Di feedback control nanti kita bicara juga sebelumnya juga telah dibicarakan bagaimana diagram block proses untuk satu loop. Nah, jadi minimum sebelum kita ke advanced process control, nanti kita bisa merekayasa pengontrolan sampai duplex feedback control. Tapi yang perlu saya tekankan dulu, ya kan, sebelum ke advanced process control adalah loop dari feedback control. Nah, bagaimana diagram bloknya? Kemudian itu dioptimasi dulu. Sebelum kita masuk kepada rekayasa yang lebih jauh lagi, kita optimasi dulu dengan apa? Dengan suaranya dimatiin. Kita optimasi dulu feedback control tersebut dengan melakukan integrasi controller dari proporsional, integral, ya, derivatif, PID, controller. Dioptimasi dulu yang satu loop sebelum, apalagi nanti sudah loopnya duplex. Nah, feedback controlnya duplex gitu. Enggak. Ini minimum, saya bicara minimum. Kalau udah duplex, kemungkinannya bisa dioptimasi juga feedback control 1, feedback control yang kedua, dioptimasi juga dengan PID controller. Nah, ini kita masuk di kuliah 7A. Yang sudah kita di awal kita sudah sampaikan, karena PID controller, jadi sudah kita sampaikan apa poinnya di PID controller. Ada yang bisa? Jadi PID controller itu kita bisa melakukan try and error dan ada beberapa rumus yang ditemukan oleh Ziegler-Nichols. Dengan Ziegler-Nichols itu, kalau tadi dengan try and error, kita hanya mentuning satu persatu proporsional, integral, derivatif. Jadi kalau dengan menggunakan rumus, di Ziegler-Nichols itu ada tipe-tipe rumus juga. Yang satu komposisi errornya, dia menemukan rumus kombinasi PID ini,
Ziegler-Nichols menemukan juga dari komposisi error. Ada lagi nanti komposisi daripada proses variabel terhadap waktu sehingga dikenal dengan respon rate. Nah, dia menemukan rumus lagi. Nah, jadi titik beratnya adalah di kita mengoptimasi di kuliah 7 kita mengoptimasi di feedback kontrolnya. Nah, dengan cara PID controller. Bisa dengan mentuning dengan try and error, bisa dengan menggunakan rumus Ziegler-Nichols. Nah, baru setelah itu kita masuk ke advanced process control, dimulai dari kita mengembangkan feedback control dengan memorizing, ya, dengan feed forward di memorizing, di mana di prosesnya kita kendalikan. Nah, dikendalikan di beban, input beban. Nanti beban juga kita mengenal di proses. Ternyata beban di kontrol proses apa sebenarnya yang menjadi titik berat beban dari proses. Sehingga kita bisa membuat satu sistem rekayasa kontrol dari feedback control menjadi feed forward control. Nanti saya terangkan juga cascade control, ini juga di 7B juga jelas. Lebih jelasnya lagi, nanti saya urai satu persatu lagi nih. Di kuliah 7C berarti mulai dari feed forward, cascade, rasio control, nanti dijelaskan sampai override, split, dan rasio kontrol lanjutan. Oke. Sampai kepada control valve aplikasi. Jadi udah ke final element, ya kan? Dari feed control system itu kita udah dari awal, dari transducer inputnya kita sudah bahas, sensor-sensor apa aja yang ada di aliran fluida, kemudian kita masuk sekarang ke transducer output, aktuator dari valve-nya. Nanti kita coba jabarkan bagaimana kita satu proses di field control system itu udah lebih sempurna kita pahami seharusnya. Ini secara prinsip dan pemahaman. Jadi tingkat pendalaman materinya dari yang saya jabarkan tadi dari awal kuliah sampai penghujung tadi materi yang saya jabarkan, sebenarnya tingkat pendalaman materi ini harus connected dari awal sampai akhir sehingga kita membahas proses, order proses, kita akhirnya kita membahas itu dinamika proses, di dunia ada order proses, kita mengenal akhirnya time constant, date time, setting time. Nah, dari definisi ini kalau sudah bisa menjabarkan harusnya kalian sudah bisa menguraikan perbedaan antara dinamika proses di order 1 dengan respon tertentu, order 2 di respon tertentu. Order 0 bagaimana? Apalagi kalau nanti di prosesnya itu lebih ditekankan pada parameter yang butuh cepat. Misalkan, kita nggak mau mengontrol di variabel temperaturnya, kita mengontrol di pressernya mungkin lebih cepat karena order 0 kan sifatnya itu dia langsung merespon dari perubahan yang terjadi. Kalau order 1 biasanya suka ada masih time constantnya masih 63%, steady state, mungkin ada waktu tundanya. Ntar order 2 perlu ada overshoot-nya. Nah, itu nanti harusnya sudah bisa menguraikan ya, dari tingkat dalam materi itu kan jadi connected ya yang kalian pahami. Kemudian sehingga kita mengenal satu loop proses dengan pengontrolan yang harus dioptimasi tadi kan, yaitu dengan aplikasi PID, controller PID, proporsional integral derivatif. Nah, kuncinya apa nih? Di proporsional masih ada offset, kita perlu gabung dengan integral, ya kan? Dengan ada integrasi error terakumulasi. Jadi sudah artinya offsetnya sudah tidak ada, tapi waktu dia mencapai error yang bagus itu perlu ada setting time yang dipercepat. Jadi biar cepat stabil kita tambah dengan derivatif. Jadi itulah dari satu loop feedback control kita optimasi dengan cara aplikasi proporsional integral derivatif.
controller PID. Nah, nanti bisa mulai lanjut ke kalau sistem minimum pengontrolan ini, saya memberi istilah minimum pengontrolan di feedback control, nanti akan diperluas menjadi duplex control. Kalau nggak duplex control, feedback controlnya dibuat strateginya supaya responnya nanti lebih dalam lagi responnya. Diperluas lagi yang feedback control diperdalam dengan cascade control, jadi strateginya lebih menonjol lagi hasilnya nanti. Atau malah nanti ada gabungan dari cascade control, rasio control, kayak di ruang pembakaran boiler udah gabungan. Nah, itu udah masuk ke advanced control process yang sekarang kita mau coba bahas satu persatu. Ya, ini sudah dari tuning control process tadi, harusnya yang di aplikasi PID controller ini kita tuning prosesnya itu menghasilkan 4 ciri daripada respon optimum. Ya, satu, offsetnya sama dengan 0, redamannya 1/4, time settingnya kecil, overshootnya di awal minimum, amplitude-nya minimum. Nah, itu bicaranya ada aplikasi PID, controller PID ini untuk kita mentuning supaya menghasilkan respon optimum. Baru dikembangkan lagi kalau satu loop feedback control, kita mau buat duplex menjadi rasio, tergantung tujuan pengontrolannya nanti akan dibuat ke arah mana. Apakah sebagai split control, apakah sebagai cascade, apakah sebagai rasio, malah bisa nanti di advanced process control ini gabungan ke semuanya. Contohnya di ruang bakar boiler. Ini tadi dinamika proses sudah di awal sampai ke orde sudah dijelaskan di awal. Apalagi sebelum-sebelumnya. Ini saya coba untuk mengingat-ingat kembali yang sudah pernah saya sampaikan. Jadi kalian lebih harusnya sudah benang merahnya sudah bisa memahami bagaimana sistem instrumentasi industri. Kita lanjut. Nah, kita coba lihat di advanced control process tadi. Kalau dijabarkan, yang perlu diketahui adalah karena dia controller PID merupakan controller mekanisme umpan balik sebagai sistem kontrol industri. Mekanisme umpan balik sebagai sistem kontrol industri terintegrasi dengan control path system. Nanti akan dibagi juga dengan aktuator pneumatik, elektrik, dan hidrolik. Jadi nanti kita akan mempelajari juga mulai dari proses yang sistem pengontrol minimum, saya jelaskan di awal. Ya kan? Ini ada contoh, kita lihat di gambar. Ada diagram blok prosesnya juga, ada blok diagram dari kontrol PID. Jadi intinya adalah kita untuk menuju advanced process control, di awal ini kita lihat ada gambaran visualnya. Di field control system ini yang sudah ada di lapangan, di field. Kalian sudah terbayang kan? Ini ada kontrol valve-nya, ada PLC-nya, ada sensornya. Kemudian ada diagram bloknya juga. Nah, ini titik beratnya di sini. Kemudian ini diagram blok proses, di mana terdiri dari sensor, controller, dan output-nya. Perubahan proses dari sinyal. Nah, jadi di field control system itu yang terpenting adalah perubahan sinyal. Titik beratnya tadi perubahan sinyal mulai dari besaran pieces, proses variabelnya berubah, ya kan, sampai ke dirubah ke sinyal keluaran listrik, sampai ke controller dengan setting point tertentu sehingga menghasilkan error koreksi dengan keluaran kontrol output manipulate variabel sehingga bisa mengendalikan kontrol valve sesuai dengan settingan tadi. Nah, ini saya coba menyempitkan lagi gambaran di field control sistemnya di gambar satu, kemudian dia blok diagram kita persempit lagi dengan tadi yang saya jabarkan tadi dengan blok diagram dari untuk mengoptimasi blok diagram proses yang satu loop feedback ini dengan cara melakukan
memberikan aksi, proporsional, integral, dan derivatif. Ini juga sudah dipelajari controller PID, di mana proporsional itu merupakan perkalian errornya dengan gain. Perubahan error di sini tadi, proses variabel dengan setting point, setiap waktu itu berbanding lurus dengan P-out-nya, respon out dari proporsional. K dengan dikalikan K, gain-nya dari gain proporsional. Kalau integral merupakan integrasi dikali dengan error di setiap waktu. Jadi terakumulasi error yang terjadi, misalkan kita gambarnya satu proses, grafiknya seperti ini dengan set point, 2 set point. Nah, ini error yang perlakuan 1, kedua itu terakumulasi. Nah, itulah integrasi sehingga kita nanti menghasilkan proses proposal ini. Perlu ada integrasi meriset sehingga menghasilkan yang lebih stabil ditambah dengan derivatif. Lebih cepat stabil. Nah, kalau ditambah dengan derivatif itu turunan dari fungsi error tadi. Setiap waktu, perubahan error setiap waktu. Ini gambarnya kurang bagus ya. Nah, itu saya coba lebih supaya kalian lebih mudah memahami, saya coba lagi dalam bentuk visual. Nah, saya persempit lagi ya, harusnya Anda udah mulai lebih memahami, lebih mengkerucut lagi. Nah, saya kasih lagi resume. Selain dengan tadi control PID tadi dengan dilakukan try and error satu persatu, kita juga bisa menggunakan rumus-rumus yang telah ditemukan misalnya oleh Ziegler-Nichols. Ziegler-Nichols sudah punya beberapa rumus yang telah dibuat, mulai dari yang dijelaskan respon rate, kemudian komposisi errornya. Itu pertemuan kita sebelumnya, komposisi error ini, pertemuan ini juga saya ingatkan kembali dengan respon rate. Nah, ini sudah ya kemarin ya, nggak perlu dijabarkan lagi. Ada nilainya di sini kalau kita ingin memberikan aksi proporsional integral dengan Ziegler-Nichols, dan aksi ini sudah jelas bisa dibaca. Mulai dari proporsional 100 kali RR respon rate kali waktu tunda, ya tinggal masukkan rumusnya aja. Kontrol PID sudah punya rumus di Ziegler-Nichols. Jadi kita punya dua cara, dengan try and error dan kemudian dengan perhitungan Ziegler-Nichols untuk menghasilkan optimasi tadi loop di feedback control dengan controller PID. Untuk memulai kita masuk ke advance proses yang lebih jauh, kalau kita belum memahami proses itu, posisi bebannya di mana dari proses yang ada, kita ingin melakukan suatu pengontrolan, kita harus tahu sebenarnya dengan kontrol proses yang menjadi beban dari kontrol proses yang akan dibuat. Nah, itu kita harus memahami di mana dia beban dalam kontrol prosesnya ada di posisi mana. Jadi pada prinsipnya beban sebagai tanggung jawab. Jadi beban yang didefinisikan di dalam proses, bukan didefinisikannya. Beban yang pengontrol itu kan dia ingin melakukan sebenarnya perubahan energi. Nah, perubahan energi dia punya beban. Nah, bebannya itu menjadi tanggung jawab yang diemban oleh kontrol proses, ya kan? Sehingga perlu dikontrol apakah dia sejalan. Nah, nanti ada inputan, belum tentu dia sebagai beban inti ya. Inputan contohnya di sini kita lihat di feedback control gambar yang paling bawah. Di sini inputannya dua, cold water dengan steam gitu. Sementara kita ingin menghasilkan keluaran yang hot water. Kalau steam masih sejalan dia punya suhu, tapi kalau ada cold water, nah ini sebenarnya inti bebannya itu ada di cold water. Kalau di feedback, gambar yang feedback control yang bawah, paling bawah, gambar paling bawah. Ini dengan feedback control dia mengatur keluaran, dan kontrolnya adalah kontrol valve yang di steam. Nanti kalau mau diperluas lagi dengan feed forward, nanti ini dijelaskan di sini ada tambahan sinyal kontrol lagi. Kita jelaskan dulu beban, kemudian di mana beban dulu. Kita memahami proses itu adalah posisi beban sebenarnya kita harus memahami dalam suatu proses. Kalau yang di atas ini
Gambarnya lumayan bagus ya. Feedback control untuk level controller. Jadi ini inputnya cuma satu. Udah pasti ya bebannya hanya ini. Kita ingin mengatur ketinggiannya tergantung input yang masuk di sini aja udah. Nah, kebetulan ini cuma. Jadi kita harus melihatnya apakah dia sejalan dengan keluaran, apakah dia memang murni sebagai input. Itu untuk memahami inti dari proses. Jadi proses itu adalah umpan fit ya, masuk dalam proses untuk menghasilkan suatu produk. Tapi untuk menghasilkan suatu produk kan ada dilakukan pengontrolan. Di dalam kontrol proses itu ada yang menjadi beban. Itu yang menjadi titik fokus dari pengontrolan. Nah, sehingga kita melakukan perluasan mulai dari yang dinamakan dengan feed forward control tadi ya. Yang dikontrol kalau feedback itu di steamnya ternyata code ini yang masuk input yang masuk di tangki ini itu semakin cepat berubah pada detik sekian perlu ada sinyal kontrol lagi yang merupakan persamaan scaling dari sinyal kontrol sebelumnya itu feedback. Di sini ada perhitungan persamaan scaling atau ini juga bisa dengan kita beri kontrol pub instrumen kontrol pub. Jadi masukannya itu supaya stabil masuknya ada kontrol pub juga. Kemudian ini namanya adalah proses feed forward control ini yang dikontrol ada unpan. Cirinya adalah unpan yang menjadi beban. Nah, di feed forward control juga kan dijelaskan dia ada juga yang dengan memorizing. Jadi feedback-nya sudah terekam sehingga kayak contohnya yang open ya. Open dengan beban loyang tadi kita ingin memasak kue misalkan dengan 2 loyang, 1 loyang. Dia sudah hafal ketika 1 loyang berapa. Nah, itu sebagai feedback-nya adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk supaya 1 loyang itu matang. Sehingga ketika ada tambahan beban, berapa loyang yang mau dimasak, itu sudah dikontrol bebannya dengan timer misalkan. Berapa waktu dia menghasilkan 1 loyang, 2 loyang kue dia matang. Jadi ada feed forward itu ada memorizing, ada memorizing yang sudah terekam di proses dan ada yang di awal itu perlu feedback control kemudian disempurnakan lagi dengan sinyal kontrol di unpan yang masuk beban yang masuk. Kalau cascade control di sini bisa dilihat ada 2 controller di mana ya kontrol yang pertama itu outputnya sebagai masukan controller kedua yang mengatur steam valve di sini supaya lebih stabil lagi, supaya lebih cepat lagi proses, lebih dengan strategi yang lebih fokus feedback control yang sudah di controller pertama ini dibuat lagi supaya lebih fokus feedback controlnya dengan cara strategi supaya mempercepat proses, di mana keluaran dari output controller pertama menjadi masukan controller kedua, sehingga masukannya bisa dikontrol lagi dengan kontrol pub dari kontrol kedua untuk menghasilkan pattern auto yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini udah perluas. Jadi kuncinya Pak, kita merekayasa dari sistem minimum pengontrolan yang kita kenal dengan feedback control, dengan tadi dengan strategi supaya lebih menonjol feedback controlnya sehingga menghasilkan waktu yang lebih cepat lagi dari pengontrol yang diinginkan. Ya, itu secara prinsip, jadi kita bisa membuat pengontrolan proses lebih baik lagi dengan cascade control. Kemudian yang ketiga, rasio kontrol. Di sini ada 2 feedback. Jadi perluas di mana untuk menghasilkan satu rasio, ini ada mixing, jadi 2 produk yang masuk di mixing dengan komposisi tertentu. Ini tujuan pengontrolan sebagai rasio kontrol.
Oh, yang tadi itu belum menggunakan analisis kontrol. Kalau ini yang rasio controller sudah menggunakan analisis controller. Kita lanjut. Ini rasio kontrol lanjutan. Kita lihat di sini ada 2 feedback control yang diatur. Yang pertama di sini. Itu dianalisa dengan analisa controller di sini. Untuk menghasilkan suatu perbandingan tertentu, komposisi tertentu. Kemudian split control. Split control di sini kita ingin sebenarnya di sini cirinya adalah ada semacam selektor gitu untuk memilih bagaimana temperatur transmitter ini yang terbaca itu perubahannya bisa cepat dilakukan pengontrolan. Misalkan ingin perlu aliran dingin atau perlu aliran panas. Ketika temperatur transmitter di sini tinggi, berarti kita perlu membuka kontrol valve yang ada di cooling meter di sini. Nah, ini dia mempercepat tadi yang saya bilang pada detik kesekian prosesnya itu harus dengan perubahan suhu yang cepat kita bisa menggunakan split control tadi. Bagaimana membagi mana sinyal kontrol yang perlu apakah ke aliran panas atau ke aliran yang dingin untuk mempengaruhi proses di sini perubahan suhu. Kemudian kalau override, nah ini baru kalau override itu kita perlu selektor. Jadi sini kita lihat untuk kalau di feed forward kan kita perlu melakukan sinyal kontrol di feedback itu keluarannya memang sudah ada pengontrolan untuk menghasilkan keluaran hot vector yang sesuai dengan diinginkan. Tapi ternyata perubahannya sangat cepat, bisa dengan feed forward di sini tambahkan pemerasaman sekali atau kontrol valve, tapi bisa juga dengan kita mengatur pompanya. Kita override pompa bekerja untuk mengeluarkan aliran sesuai dengan tadi yang kita, karena ada perubahan yang cepat itu, pompa bisa dilakukan pengontrol dengan cirinya adalah selektor low. Kalau di low, kondisi low, alirannya dia baru berfungsi. Kalau sudah normal ini di feedback ini cukup di feedback ini. Kalau yang di feed forward di input bebannya ini diatur. Tapi kalau untuk override perlu ada low selektornya. Diatur pompa bekerjanya. Ini baru gambar umum dulu, nanti kita coba lihat satu persatu. Contoh daripada etode proses kontrol untuk override, split, dan rasio kontrol. Nanti juga ada yang gabungan di dalam satu proses itu ada gabungan rasio kontrolnya, ada split kontrolnya, ada override kontrol, ada cascade kontrolnya, ada nanti dalam satu proses. Nah, kalau kita jabarkan berarti untuk memahami itu semua yang saya jabarkan di awal, pada dasarnya harus kita kenal dulu. Untuk mempermudah, saya mempermudah itu membagi menjadi 3. Kendali internal proses, kendali pada keluarannya, dan kendali pada prosesnya. Jadi sistem pengendalian internal itu adalah merupakan contoh sistem pengendalian pencegahan. Maksudnya ini adalah lebih kepada di awal proses. Di awal proses itu ya tadi kalau contohnya tadi yang pada proses feed forward tadi, apa kita untuk mengatur beban itu perlu kontrol valve lagi, apakah pemilihan instrumen sudah tepat dari sisi efisiensi biaya, apakah dia termasuk ekonomi tinggi, kemudian dilihat dari safety, oh ternyata walaupun dia mahal misalkan, kita bisa menstabilkan inputan dengan kontrol valve di awal untuk beban yang cukup tinggi perubahannya. Nah itu menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam kita melakukan tadi sistem pengendalian di awal untuk pemilihan instrumen dan maintenance instrumen berikutnya. Apabila kendali proses sudah berjalan. Kalau kendali proses sudah berjalan, itu kita mengenal lagi kendali pada keluaran. Jadi yang pertama kita kenal kendali di internal proses, kemudian kita mengenal kendali pada keluaran. Ini yang dikenal dengan feedback control. Secara umum ini adalah mengendalikan
keluarannya feedback control. Jadi merupakan satu loop. Sebenarnya ini merupakan minimum sistem pengontrolan satu loop. Dan perlu dioptimasi tadi yang di awal ya, perlu dioptimasi dengan control PID. Kemudian yang ketiga, kita mengenal kendali pada proses, kita melihat dari memahami posisi beban. Proses itu dia punya posisi beban, sistem pengendalian beban maju menggunakan pada inti prosesnya. Jika proses lebih kepada posisi beban dapat memilih rasio kontrol, dan bila lebih kepada inti beban cukup dengan feed forward. Tadi variabel perlu cascade control, di mana ada strategi yang menonjol feedback controlnya untuk mempercepat proses stabil, bisa dengan cascade control. Posisi bebannya di mana yang mau kita kendalikan. Posisi beban yang mempengaruhi kontrol proses. Kalau dia ada di awal input, dia yang tidak sejalan dengan keluarannya, dia berarti menjadikan beban kontrol proses, dia berarti harus dilakukan dengan feed forward misalkan. Mengendalikan pada beban di input masuk yang tidak sejalan dengan keluaran. Atau bisa juga nanti dengan override, tergantung daripada tujuan proses. Suara saya masih jelas nih? Masih, Pak. Masih jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi resumenya adalah loop feedback control dengan controller PID dapat menghasilkan respon optimum. Jadi feedback control tadi sebagai minimum pengontrolan, kita bisa diberikan aksi proporsional integral derivatif dulu untuk menghasilkan pengontrolan yang dengan respon optimum. Nanti bisa diperluas lagi dengan menggunakan yang dinamakan advanced process control. Bisa dengan feed forward, bisa cascade, resumenya gitu ya, rasio, bisa split dan override sebagai rekayasa kontrol di feed control system. Jadi ini resume dari yang penjabaran tadi. Ini sudah dibahas. Sebelumnya juga kita langsung ke advanced control prosesnya aja. Di feed forward control itu kita mengenal ada memorizing-nya. Di sini memorizing-nya di feedback control-nya. Sehingga dia yang jadi beban adalah di sini yang tidak sejalan dengan keluaran hot water itu ada, kalau steam itu masih sejalan, itu cold water. Ini sudah. Jadi kita mengendalikan di unpan yang menjadi beban adalah cold water-nya. Di mana memorizing-nya ini feedback control. Tapi ada yang memorizing-nya, misalkan ini untuk steam masukkan di sini, dia mengontrol set point yang masukkan ke kondensat return di sini, sudah ada memorinya. Berapa steam yang harus masuk, berapa control valve setting point yang diberikan pada control valve sehingga steam sudah diatur sesuai dengan memorizing sebelumnya. Ini juga sudah cascade control, ini sebelum ada cascade. Jadi di awal kita mengendalikan ada water inflow, water outflow-nya dikendalikan dengan steam yang masuk, diatur kontrol valve bukaannya dengan diberikan kontrol kedua, di mana kontrol pertama itu outputnya sebagai masukan kontrol kedua untuk mengatur steam flow ini supaya feedback kontrolnya lebih menonjol dan lebih cepat menghasilkan output, lebih cepat stabil. Kontrol cascade dipakai untuk menaikkan respon strategi single feedback di awal dan meminimizing setting time. Cascade control. Ini cascade control ternyata ada problem di stabilisasi ya. Jadi sebenarnya setiap proses itu sebenarnya walaupun kita sudah otomasi sebenarnya masih terjadi ketidakstabilan. Terutama ini untuk contoh di sini kita bisa lihat di gambar pertama di sini perlu harus stabil dulu, yaitu kontrol valve-nya dilakukan pengontrolan sebelum. Jadi di sini ada thrust temperatur yang dengan set point tertentu yang diukur ya kan. Di mana ya pada proses yang pertama ini alirannya harus stabil. Jadi kontrol valve di sini harus dilakukan pengontrolan. Berbeda dengan yang 10.3 gambar satunya ini. Jadi ini langsung dengan, tapi dia menggunakan pressure controller.
Jadi ada problem di kestabilan daripada aliran steam di sini. Nah, sehingga kita mengenal di proses tersebut ada manual mode. Jadi nggak cuma di proses ini aja, di proses lain juga nanti ada manual mode, auto mode. Apabila terjadi ketidakstabilan bisa dilakukan oleh operator mengatur steam di sini. Aliran kalau dia nggak stabil, bagaimana supaya stabil dengan operator. Kemudian bisa mengatur kalau steamnya sudah stabil, temperaturnya di sini diotomatis baru mulai mode otomatiknya berjalan. Dan terakhir ya kalau sudah tidak ada masalah kestabilan, kalau apabila terjadi kestabilan dilakukan manual mode dan auto mode dengan kemudian mode yang lebih baik dengan cascade mode. Mana controller pertama di sini keluarannya sebagai inputan dari berapa yang harus steam yang masuk yang harus dibuka. Dilihat dari perubahan suhu sebelumnya. Nah, ini cascade control dengan ciri ada ketidakstabilan di mana kita perlu melakukan 3 manual mode, auto mode, cascade mode. Di dalam manual mode dan auto mode untuk optimasinya, karena di sini juga merupakan optimasi di sini apa nih? Optimasi di sini apa yang ada gambar flow control di sini steamnya masuk bisa dituning juga dengan PID lebih untuk menghasilkan pengontrol yang lebih baik. Dengan memberikan aksi proporsional integral derivatif, kita bisa mengoptimasikan feedback control yang sistem di proses ini yang merupakan minimum sistem pengontrolannya. Nah, kemudian kita masuk ke rasio kontrol. Tadi itu cascade control, sekarang rasio kontrol. Nah, ini dikenal sebagai klasikal rasio. Cirinya bukan hanya dia tidak menggunakan analisis kontrol, cirinya adalah dia masih dioptimasi di PID 1 dan PID 2, di loop 1 dan loop 2 gitu. Masih banyak ibaratnya banyak aksi-aksi yang perlu dilakukan di dalam suatu proses untuk menghasilkan sistem pengontrolan yang kita inginkan. Ini masih terlalu apa? Selain dari sisi efisiensi, dari safety juga karena terlalu banyak aksi juga dan masih berupa selektor juga. Belum ke analisis kontrol di sini yang diperbanding komposisi air, udara dan gas ini menyangkut pembakaran ya, hasil pembakaran di sini dengan rasio faktor tertentu perbandingannya. Bukan pump ini mengatur keluaran dari udara dan gas di sini. Gasnya gas bakar ya bisa ya. Air udara yang bisa oksigen kalau ada udara kan ada pembakar. Nah, ini adalah contoh rasio kontrol campuran udara dan gas dengan rasio faktor tapi masih klasik tadi. Butuh aksi-aksi yang lebih banyak lagi. Nah, sehingga blok diagramnya seperti ini ada PID 1 dan PID 2. Ya, ini untuk optimasi di loop 1 dan loop 2. Dengan satu rasio tersebut sehingga menghasilkan proses dengan keluaran yang kita inginkan. Itu rasio kontrol lagi dari klasik kita coba lihat di sini. Pengontrol rasio campuran 2 aliran dengan mengontrol laju aliran utama. Jadi ada 2 tipe. Ini yang pertama gambar ini dengan mengontrol laju aliran utama, dan sini mengatur 2 laju aliran dengan perbandingan tertentu. Kemudian di mixing. Jadi rasio kontrol merupakan bentuk duplek. Jadi di sini ada loop pertama, loop kedua. Di sini loop pertama, loop kedua. Nah, dia merupakan bentuk duplek dari feedback control yang mempunyai 2 set variabel, di mana controller menghitung set point dari 2 variabel dengan tujuan dan ada sebagai rasio adalah menjaga agar 2 variabel pada harga yang berbeda tergantung pada dengan rasio dengan perbandingan tertentu. Nah, ini sekilas supaya memahami di prinsipnya dulu. Kemudian ini yang sudah menggunakan analyzer controller.
Ya, komposisinya sudah, nanti mix flow-nya sudah dihitung dengan analyzer controller. Ya, ini juga merupakan pengembangan dari feedback control menjadi duplex. Kemudian ada lagi ke rasio override control. Ada lagi rasio override control dengan loss selector. Jadi kita lihat di sini adalah di rasionya, kita lihat di sini rasio override-nya adalah dari select. Cirinya kita lihat dari cirinya adalah di yang ini sebelum ada tambahan low selector, gambar yang kedua sudah ada tambahan low selector. Ini kita coba secara prinsip dulu aja. Jadi kita untuk melihat di mana override itu dengan ciri di low selectornya. Ini ada informasi firing-nya juga kemarin kurangin ya. Kita coba lihat lagi. Sehingga perlu ada pemilihan flow pada saat sinyalnya low itu baru masuk ke proses di sini sebagai flow control di sini untuk memberi inputan yang masuk file ini apabila dia low. Tapi kalau nggak low dia akan mengalir ke perbandingan. Di sini ada rasio ya, rasio yang ditentukan masuk ke flow controller, dia mengatur aliran udara ini. Ini juga dengan perbandingan masuk ke low selector lagi. Ya mungkin saya lebih ke prinsipnya dulu aja. Kalau untuk rasio itu adalah rasio override control itu cirinya dengan kita melihat selain ada rasio, faktor rasio yang ditentukan dengan instrumen tertentu dan low selector. Kita lanjut ya. Nah, ini untuk level controller, cuman dia dengan level switch selector. Level switch selector. Jadi kalau dia feedback itu kan sebenarnya yang dikontrol adalah flow controller di sini sebagai feedback di awal, kemudian perlu dilakukan override apabila ini yang sama yang dicontoh di atas kondisi ketinggian airnya tidak dalam keadaan normal. Nah, ini baru dia masuk ke mengatur ke operasi dari motor bekerja. Apabila di bawah keadaan level kontrol yang ditentukan, jadi di bawah keadaan dalam kondisi normal dia level switch selectornya memilih control flow. Nah, yang di loop pertama ini. Nah, tapi kalau udah kondisi nggak normal, baru dia level switch-nya ke mengatur operasi dari motor atau pompa. Oke, ini contoh untuk override dengan level switch selector. Ini kita masuk kepada proses pembakaran di boiler ya, untuk menghasilkan produk steam ya. Di sini boilernya, di sini ruang bakar, kemudian ada keluaran gas hasil pembakaran. Dia mau override, kita coba menggunakan low selector dan high selector. Di mana di sini ada pressure transmitter ya. Biasanya bisa juga ya, biasanya temperatur transmitter. Tapi dengan kenapa? Karena dia memenuhi gas ideal juga. Jadi apalagi dia pressure itu dia ordernya lebih cepat, order 0 itu lebih cepat meresponnya. Ya, lebih baik menggunakan pressure transmitter yang diatur apabila dia tinggi yang terbaca di pressure transmitter, dia masuk ke high selector, mengatur bukaan dari flow udara. Kalau dia low, yang terbaca di pressure transmitter low, diatur oleh low selector. Dia membuka aliran fuel, bahan bakar. Jadi campuran ini yang masuk ini diatur berdasarkan override di sini. Pada saat dia terbaca pressure-nya tinggi, dia ke high selector. Pada saat dia rendah, dia low selector. Dan bukaan dari control valve dari fuel dan udara ini diatur. Diatur dengan perbandingan tertentu
sehingga dia menghasilkan steam. Di sini ada ruang bakar steam yang sesuai yang diinginkan. Untuk di ruang bakar boiler di sini ternyata selain dia override, nah ini dia banyak, ada rasio juga, diatur rasionya. Ya. Kemudian ada cascade juga, jadi mengatur flow di sini. Cascade itu dia mengatur controller pertama ke controller kedua, itu juga ada cascade pertama dan cascade kedua. Di sini juga ada yang dari high selector juga ada cascade kedua. Ini dilengkapnya ya, yang contoh untuk boiler. Jadi ada override controlnya, ada cascade 1, cascade 2, dan rasio kontrol di sini tuh. Nah itu yang perlu saya sampaikan lagi. Nah ini contoh untuk high selector. Jadi apabila ada dua sinyal yang masuk 7 mA dengan 12 mA, dia berarti kalau high dia yang 12, outputnya ada 12 mA. Kita lanjut ke ini contoh override with low selector di heat exchanger ya. Jadi yang masuk ke heat exchanger di sini bukaan valve di sini diatur dengan ini lebih kecil, berarti dengan low selector apabila pressure transmitter ini membaca ketika low. Tapi sebelumnya di sini ada external feedback ya. Ada sensor transparator transmitter yang dibaca dia ada dengan setting point tertentu. Ya ini di heat exchanger ya, perubahan dengan cara mengatur aliran cold dan hot pattern-nya. Oke. Oh, ini tadi belum dijelaskan ya. Ini ya prinsipnya adalah low selector itu adalah kalau dia yang masuk ada yang masuk dua sinyal, yang satu 12 mA dan 7 mA. Apabila dia low dipilih yang 7 mA karena dia low. Kalau high di sini dia yang 12 mA. Kita masuk ke ini contoh untuk override dengan low selector. Tapi di sini ada tiga komposisi ya, yang masuk aliran, di mana low selector ini memilih yang paling kecil dari 45%, 55%, 65%, dia memilih slow selector itu yang 45% untuk masuk ke flow controller. Nah, ini override control juga. Kita masuk ke split range control. Jadi di sini split range control itu cirinya itu merupakan konfigurasi kontrol di mana output suatu kontrol digunakan untuk menggerakkan lebih dari satu aktuator kontrol valve. Dengan rentang kerja satu aktuator dengan aktuator lain umumnya berbeda. Kegunaan split range controlnya adalah untuk membesar rentang kontrol. Kita bisa lihat di sini ada dua kontrol valve. 0 sampai 50% output dan 50 sampai 100% outputnya ini. Jadi bukaan valve di pertama dengan yang kedua A dan B itu dengan range dengan keluaran bisa kita atur range-nya antara kontrol valve A dan kontrol valve B. Di sini apabila kita outputnya 60%, opennya di kontrol valve A itu harus 100% dan di kontrol valve B 30%, sehingga dia keluarannya di output 60% range-nya. Range yang diatur untuk menginginkan output 60% dan 25%. Yang diatur di A misalkan 50% bukaannya. Kita lihat untuk A 50% di sini. Kemudian B diatur 0%. Pada saat A 5%, B 0%, berarti outputnya berada di 25%. Ini ciri dari split range control. Jadi kita ingin mengatur range keluaran di kontrol valve pertama dan kontrol valve kedua. Nah, cirinya itu untuk split range control. Kemudian bisa juga kita kedua kontroler menggunakan pressure transmitter yang sama dengan konfigurasi. Cuman konfigurasinya di sini masing-masing kontroler dapat ditune untuk respon yang berbeda. Dalam ini kontrol respon fase ditune untuk respon lambat, sedang kontrol flare untuk respon cepat.
Jadi kebutuhan split range dapat dilakukan dengan memberi set point yang berbeda untuknya. Jadi set point-nya diberi yang berbeda ya di sini dengan di pressure controller pertama dan kedua diberi set point yang berbeda langsung aja sehingga dia menghasilkan dengan range control pop 1 yang perbedaan dari control pop 1 dan control pop 2. Jadi cirinya adalah dengan memberi set point yang berbeda untuk kedua controller. Nah, ini apabila kita menggunakan split range dengan analyzer controller. Jadi kita bisa mengatur output dengan grafik yang berbeda dari yang tadi. Nah, jadi konfigurasinya dengan analisa cirinya dengan analisa controller. Jadi apabila output 50% untuk menghasilkan output 50% di mana bukan A-nya itu, bukan A di sini 100% dan B 30%. B 30%, jadi ada di outputnya ada 50%. Kalau ingin output 25%, bukan di A 100%, di B 0%, jadi dia outputnya 25%. Ini jadi range, cirinya dia split range control ini dia mengatur range untuk control valve pertama dan control valve kedua dengan karakter grafik yang seperti ini. Tadi karakter grafik yang sebelumnya beda lagi ya. Ini beda lagi karakter. Nah, di sini cirinya adalah dengan menggunakan analyzer controller. Oke, kemudian split range control. Nah, ini untuk contoh kita ingin mengatur warna ya. Jadi dengan analyzer controller, cuman kepekatan yang masuk di sini analyzer controller bisa kita dilakukan split control. Di sini ada perhitungannya, I2P perhitungan sebenarnya perubahan sinyal aja konverter. Jadi R2 open, jadi apabila dia ada sinyal yang naik, dia akan membuka. Jadi sinyal yang naik di sini akan close. Yang kalau dia sinyal naik, berarti yang membuka ada pigmentnya untuk menambah aliran pigment supaya lebih pekat masuk ke analyzer controllernya misalkan. Jadi kecerahan warna bisa diatur dengan melakukan split bukaan di sini, di mana dia dibuat konverternya apabila sinyalnya naik, control valve pertama ini air to open, jadi dia membuka. Yang kedua dia menutup, jadi yang base ini tidak membuka. Mungkin ini untuk contoh untuk color. Begitu juga untuk pH ya, pH apabila dia di mixing di sini kurang, basahannya atau kurang, basanya kurang, bisa diatur dengan prinsip tadi, air to open dan air to close. Dengan di sini analyzer controllernya juga. Nah, itu split range control untuk mengatur pH. Udah pukul 16 ya, kita langsung aja cepat aja nih kita masuk. Setelah kita mengenal tadi sudah lengkap ya dari awal, kita advanced process control itu feed forward, cascade, rasio kontrol lanjutan, split override, ya kan. Itu adalah kita merekayasa otomasi dari feedback control minimum pengontrolan feedback supaya menghasilkan pengontrolan yang sesuai dengan tujuan yang kita inginkan gitu kan. Untuk satu minimum kecil di feed control system itu kita juga mengenal tadi ada transducer input dan transducer output. Panel control itu berada pada transducer output di actuator yang kita akan kenalkan adalah control valve di final control elemennya, di mana di kuliah awal pernah juga disampaikan mengenai transducer input, yaitu sensor sebagai transducer input dan aktuator sebagai transducer output. Nah, jadi kita sudah di ujung ya, di ujung yaitu di final control element. Setelah kita mengenal proses, bagaimana mengendalikan proses, bagaimana
membuat proses itu menjadi pengontrolan yang lebih ketat. Kalau transducer itu kan pengertiannya ada merubah sinyal ya, merubah energi ya, menjadi sinyal. Kalau sensor dia merubah sinyal besaran fisik menjadi sinyal keluaran listrik. Dengan apa? Dengan penguatan, dengan filtering. Aktuator juga ada transducer output. Sama juga perlu ada penguatan dan filter juga. Makanya dinamakan transducer output itu aktuator. Nanti kalau ada kontrol valve-nya itu aktuatornya mau ada yang pneumatik, ada yang elektrik, ada yang hidrolik. Nah, nanti kita coba untuk yang kalau elektrik seperti cylinder valve sebenarnya mudah dijabarkan. Nah, ini pneumatik. Nah, kita lebih ke studi kasus yang pertama yaitu kita mengenal dulu kontrol valve untuk pneumatik. Nah, jadi unsur kontrol akhir atau adalah perangkat yang memungkinkan proses dimanipulasi. Ada banyak cara untuk merekayasa arus material dan energi masuk dari. Nah, ini kita mengatur tadi perubahan tadi. Energi yang terjadi tadi kita di transducer input, energinya dari besaran fisik ke listrik. Nah, itu kita merekayasa. Aktuator juga gitu supaya bisa menggerakkan kontrol valve. Kita perlu memanipulasi arus material dan energi masuk dan keluar dari suatu proses. Elemen kontrol akhir biasanya katup kontrol mengatur laju alir material dan tingkat transfer energi ke dan dari proses. Ya, dia mengatur di elemen kontrol akhir sesuai dengan setting point, kecepatan variabel kompresor juga mempengaruhi ya, sehingga nanti misalkan kita lihat studi kasusnya adalah aktuator pneumatik ya. Jadi dia perlu ada regulator juga nanti. Nah, kecepatan variabel kompresor itu kita untuk menghasilkan dari sinyal listrik yang ada I2P-nya ke pressure yang sudah keluarannya bukan lagi sinyal elektrik, 3-15 PSI. Nah, ini kecepatan, perlu ada regulator nanti. Kecepatan kompresor udara, misalnya pompa kecepatan variabel disesuaikan laju aliran material. Nah, jadi katup kontrol otomatis metode sederhana dan media untuk mengatur. Ini secara umum aja. Komponen katup kontrol, kita bisa lihat di gambar ya. Mana yang termasuk body, bonnet, positioner. Nah, ini positioner penting nih. Untuk tadi perubahan sinyal tadi. Jadi komunikasi datanya sehingga dia bisa di sini pneumatik menggerakkan stem di sini. Sehingga nanti bergerak, ini merupakan plug ya. Ada dudukan seatnya, plugnya bergerak sesuai dengan dari. Nah, ini tadi penting nih, positioner. Nanti positioner yang komunikasi supaya dia dengan adanya sinyal yang masuk ke elektropneumatik yang masuk sehingga bisa keluarannya itu berupa analog 3-15 PSI. Di sini nanti ada regulatornya nih. Nah, kita mengenal posisinya dulu, ada body, bonnet, sini plug, stemnya ini, kemudian aktuatornya ini. Ini bisa dilihat dari gambar, komponen katup kontrol meliputi body, katup, stem, seat, dudukan plug ini, dan aktuator. Oke. Nah, ini juga di awal sudah disampaikan, sampai ke bukaan valve juga kita kenal dengan bukaan valve yang linear dan yang tidak linear ya. Pada saat dia 9 PSI, dia sudah bukanya 80%. Ada juga yang linear, pada saat dia 9 PSI dia baru setengah. Kalau udah maksimum 100% dia bukanya 100% pada saat dia 15 PSI. Ini lebih lengkap lagi ya. Dari gambar yang mana yang namanya di stem, seatnya mana, ini seat, mana bodinya yang mana, ini lebih jelas nih, aktuatornya spring, sinyal actuating untuk menggerakkan. Oke. Jadi komunikasi of instrument ini jadi instrumen ya, walaupun dia keluarannya udah analog, tapi dia kan ada perubahan sinyal dulu sebelumnya ya kan, untuk menggerakkan supaya aktuator bekerja, aktuator pneumatiknya dari PLC itu 4-20 mA dari modul outputnya ya kan, masuk ke positioner dari mana I2P, ada transducer di sini. Elektrisnya 4-20, keluarnya pneumatik sinyal 3-15 PSI.
Nah, ini yang pernah dijelaskan di field control system bagaimana perubahan sinyal sehingga 3 sampai 15 PSI ini misalkan dia di tengah-tengah 9 miliampere berarti dia berapa PSI. Itu memberikan tekanan ke ini sebagai aktuator untuk pneumatik aktuator bekerja. Nah, ini kuncinya ada di posisionernya ini. Di mana di posisionernya ini dia ada regulatornya. Ada suplai udara, ada untuk tadi dengan sinyal yang diketahui misalkan 12 miliampere itu dengan proses transducer ya, ada penguatannya juga, ada filternya juga, amplifier pressure-nya juga. Yang keluaran udara ini ada regulatornya juga, nggak tepat, masih dilakukan istilahnya di trimmer dulu 40 PSI, ternyata keluarannya 20 PSI sampai keluarannya sesuai untuk bisa menjalankan aktuator ini bekerja gitu. Dilihat spek dari aktuatornya juga. Regulator ini kita untuk kebutuhan supaya aktuator itu bekerja. Misalnya air to open, misalkan ada sinyal masuk, dia membuka gitu. Nah, supaya dia bisa aktuator bekerja dari perubahan di sini I2P-nya, regulatornya kita perlu set berapa supaya dia bisa air to open supaya membuka. Ini fungsi regulator di positionernya. Oke, kemudian ini berbagai aplikasi dan tipe aktuator di control system ya seperti gambar di bawah ini ada furnace temperature control prosesnya, ada tank level control dan pada event proses control yang telah disampaikan tadi. Banyak contohnya yang aplikasi yang untuk kontrol valve. Tinggal kita lihat dulu tipe aktuatornya, apakah dia pneumatik, apa dia hidrolik, apa dia elektrik, atau apakah dia manual. Kalau valve-nya di sini, kalau aktuatornya di sini ada yang pneumatik, elektrik, di sini elektrik, di sini ada hidrolik. Hidrolik cirinya ada motor hidrolik ya. Kalau elektrik ada motor aja. Jadi ada yang manual gitu. Kita tinggal lihat di proses itu dia menggunakan aktuator tipenya apa gitu. Kalau pneumatik cirinya dia ada positionernya untuk tadi keluar I2P-nya dari sinyal arus dia untuk menggerakkan aktuator pneumatiknya di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini ada berapa orang yang hadir? Nah, mohon maaf, saya agak terburu-buru. Dari awal juga ada gangguan ya. Wahyu, gimana Wahyu? Ada pertanyaan? Masih hadir Wahyu? Hadir Pak. Cukup Pak. Cukup ya. Karlina ada? Ada, Pak. Oke. Baik ya, ada pertanyaan? Saya kira cukup ya kalau tidak ada pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin live ya, Pak. Sama-sama.